Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya dengan nama Rian Ardiansah dengan NIM 2106157. Di sini saya akan membahas materi terang relasi di matematika diskrit. Materi relasi di sini yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama sifat-sifat relasi, yang kedua relasi kesetaraan, yang ketiga relasi pengurutan parsial, yang keempat kuasur relasi, yang kelima relasi Euler. Yang pertama sifat-sifat relasi. Relasi menurut bahasa adalah hubungan, namun dalam matematika relasi adalah antara himpunan A ke himpunan B. Adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Relasi inverse, relasi simetrik, relasi reflektif, relasi antisimetrik, dan relasi transitif. Relasi inverse, misalkan relasi R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari himpunan B ke himpunan A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, yang B X, Y. R sama dengan 1, X, 1, Y, 3, X. Itu adalah relasi inverse dari A ke B. X, 1, Y, 1, X, 3 itu adalah relasi inverse dari B ke A. Lanjut ke relasi simetrik. Misalkan R, A, B, P, X, Y anggota R disebut relasi simetrik jika tiap A, B anggota R berlaku B, A anggota R. Contoh, setiap kali menemukan pasangan, misalnya A, B, carilah apakah ada B, A juga. Kalau ada berarti R itu relasi simetrik, jika tidak ada berarti R itu relasi tidak simetrik. Relasi reflektif, misalkan R sama dengan A, P, X, Y, suatu relasi. R disebut relasi reflektif jika setiap A berlaku A, anggota R. Contoh relasi reflektif diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan R sama dengan 1,1, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4. Apakah R relasi reflektif? R bukan relasi reflektif karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Jika 2,2 termasuk dalam R, yaitu R1 sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4, maka R1 merupakan relasi reflektif. Relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A sama dengan B. Contoh, misalkan R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik. Sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan R1 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2, maka R1 bukan relasi antireflektif sebab 2,3 anggota R1 dan 3,2 ada anggota R1. Relasi transitif, misalkan R relasi dalam himpunan A. R disebut relasi transitif jika berlaku A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R. Contoh, misalkan A sama dengan A, B, C dan R sama dengan A, B, A, C, B, A, C, B, maka R bukan relasi transitif sebab B, A anggota R dan A, C anggota R. Tetapi B, C bukan anggota R. Agar R menjadi relasi reflektif, R sama dengan A, B, A, C, B, A, B, C, C, A, C, B, C, C. Yang kedua, yaitu relasi kesetaraan. Relasi R adalah himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalent relation jika ia reflektif, setangkup, dan menghantar. Contoh, misalkan A sama dengan mahasiswa dan
R adalah relasi A sedemikian sehingga A, BR jika A suatu angkatan dengan B. R refleksif. Setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R setangkup. Jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. R menghantar. Jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Ketiga adalah relasi pengurutan parsial. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan parsial jika ia refleksif, telak setangkup, dan menghantar. Contoh relasi refleksif. Karena A lebih besar sama dengan lebih besar dari sama dengan B untuk setiap bilangan bulat A. Relasi tolak setangkup. Karena jika A lebih besar dari sama dengan B dan B lebih besar dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Relasi mengantar. Karena jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan C, maka A lebih dari sama dengan C. Yang keempat, ada klosur relasi. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A. R dapat memiliki atau tidak dapat memiliki sifat P, seperti refleksif, setangkup, atau menghantar. Jika terdapat relasi S dengan sifat P yang mengandung R sedemikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka S disebut klosur atau tutupan dari R. Klosur relasi terbagi tiga: klosur refleksif, klosur setangkup, dan klosur menghantar. Klosur refleksif. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A, klosur refleksif dan dari R adalah yang dalam hal ini dengan A, A kecil A besar. Contoh, R sama dengan 1,1, 1,3, 2,3, 3,2 adalah relasi pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, maka 1,1, 2,2, 3,3. Penyelesaian. R-nya tadi kita sudah ketahui 1,1, 1,3, 2,3, 3,2, lalu digabungkan dengan himpunan A yaitu 1, 2, 3. Jadi akan menjadi 1,1, 2,2, 3,3. Jadi 1,1, 1,3, 2,2, 2,3, 3,2, 3,3. Klosur setangkup. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Klosur setangkup dari R adalah dengan B, A, B, A, R. Contoh, R sama dengan 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3 adalah relasi dada A sama dengan 1, 2, 3. R1 sama dengan 3,1, 2,1, 1,2, 2,3, 3,3. Penyelesaian. 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3 digabungkan dengan 3,1, 2,1, 1,2, 2,3, 3,3. Klosur mengantar. Dari relasi adalah lemma. Misalkan A adalah himpunan dengan n elemen dan R adalah relasi pada himpunan A jika terdapat lintasan dengan panjang minimal 1 di dalam R dari A ke B, maka lintasan semacam itu panjangnya tidak melebihi N. Contoh, R sama dengan 1,2, 1,4, 2,1, 3,1 adalah relasi A. 1, 2, 3, 4. R tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan A, C sedemikian sehingga A, B dan B, C. Di dalam R, pasangan A, C yang tidak terdapat di dalam R adalah 1,1, 2,2, 2,4, dan 3,1. Penambahan semua pasangan ini ke dalam R sehingga menjadi S. 1,2, 1,4, 2,1, 3,2, 1,1, 2,2, 2,4, 3,1. Tidak menghasilkan relasi yang bersifat mengantar karena misalnya terdapat 3,1S dan 1,4S tetapi 3,4S. Relasi biner. Relasi biner yang menghubungkan antara dua buah himpunan. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Misalkan
NIS nama, pelajaran, nilai adalah himpunan Rasi NRI. R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari atau dengan notasi. Himpunan disebut daerah asal atau domain, relasi, dan N disebut derajat. Sini kita sudah menentukan himpunan NIS, NIS, nama, pelajaran, dan nilai dengan isinya. NIS 9801 sampai 9806, nama dari Albert sampai Lestari, pelajaran dari matematika sampai IPS, dan nilai A sampai E. Berurutan adalah himpunan. NIS, nama, pelajaran, nilai mempresentasikan hubungan antara himpunan NIS, nama, pelajaran, nilai. Satu contoh relasi adalah dengan NIS 9801 dengan nama Albert, dengan pelajaran matematika dengan nilai A. Yang kedua ada NIS dengan 9802 dengan nama Aditya, pelajaran matematika dengan nilai B. Dan seterusnya sampai NIS 9806 dengan nama Lestari, pelajaran IPS dengan nilai A. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.